Sobat sehat bahagia yang tercinta, kali ini saya akan menjelaskan mengenai meditasi sufi untuk kesehatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Seperti diketahui, sufi adalah salah satu kelompok di kalangan umat Islam yang menjalani kegiatan agama yang lebih mengedepankan pada olah batin. Tujuannya adalah untuk mempertinggi tingkat rohaninya. Targetnya adalah mencapai ma'rifatullah, lebih dekat dan dalam mengenal Allah. Target itu dicapai melalui jalan yang dinamakan thoriqat, yang artinya memang jalan. Dengan mengenal Allah lebih baik atau ma'rifatullah, maka diharapkan seorang penghayat sufi akan mencapai kesadaran hakikat keberadaannya sebagai makhluk hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Mari kita mencoba berlatih meditasi sufi ini. Insya Allah kita akan mendapatkan peningkatan kesadaran dan pencerahan rohani serta jiwa yang tenang. Dengan jiwa yang tenang akan didapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Akan ditingkatkan daya imun kita sehingga kita lebih tahan menghadapi infeksi penyakit menular seperti corona dan infeksi penyakit lain. Akan dicegah atau paling tidak ditekan berkembangnya dampak dari penyakit non-infeksi seperti penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, kanker, dan lain sebagainya. Akan terhindar dari penyakit jiwa seperti stres, depresi, putus asa, dan lain-lain. Jadi meditasi sufi ini kalau kita laksanakan akan meningkatkan kesehatan jiwa dan raga kita. Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Meditasi sufi sebagai salah satu meditasi yang tetap berciri R, C, dan I. R, relaxation atau relaksasi, concentration atau konsentrasi untuk mencapai consciousness atau kesadaran, dan imagination atau imajinasi. Imajinasi bahwa kita sangat dekat dengan Allah. Bahkan Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk kita sebagai makhluknya. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma kana Allahu bikulli syai'in muhit. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Salah satu ciri jalan untuk mendekatkan diri dan mengenal Allah adalah dengan melakukan zikir tadi. Zikir bisa diartikan sebagai selalu dan terus-menerus mengingat Allah. Menurut Sufi, zikir ini adalah metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan mencapai kehadiran ilahi. Karena objek segala ibadah kita ialah supaya kita selalu mengingat Allah, sehingga bisa melahirkan cinta kepada Allah. Demikian juga kalau kita melakukan ibadah sholat misalnya adalah dalam rangka juga untuk mengingat Allah di samping memohonkan doa kepadanya. Karena itu sholat dengan lafal yang sama diulang-ulang selama 17 kali sehari untuk memantapkan jiwa kita dalam mengingat Allah itu. Contohnya juga puasa dilakukan agar kita terlatih merasakan kehadiran Allah meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Orang yang puasa dengan sungguh-sungguh tidak akan makan sebelum waktu buka. Selama ibadah haji ke Makkah mulai dari wukuf, sa'i maupun tawaf mengelilingi Ka'bah, semuanya itu juga mendorong jamaah haji untuk mengingat Allah dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Dengan zikir, maka hati akan dipenuhi dengan cinta pada Allah. Orang yang senantiasa mengingat Allah akan membebaskan hati dari semuanya. Itulah sebabnya para sufi memandang zikir sangat penting untuk membersihkan hati. Dan berzikir itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiro wasabihuhu bukrata wa asila.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dan ingatlah nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kemudian dalam surat yang lain juga ada 5. Fadkuruni adkurukum dalam Al-Baqarah 152. Maka ingatlah aku, pasti aku akan mengingatmu. Kemudian surat lain, wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratin wa ajron adima. Bagi orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, bagi mereka itu Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam berbagai hadis Nabi pun terdapat anjuran agar selalu mengingat Allah. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tak ada sesuatu pun yang lebih efektif dalam menyelamatkan diri kita dari hukuman Allah selain mengingatnya. Orang-orang bertanya, tidak jugakah berjuang di jalan Allah akan menyelamatkan diri kita? Beliau menjawab, tidak ada satu amal pun bisa menyamai zikir atau mengingat Allah, sekalipun para prajurit menggunakan pedangnya sedemikian rupa sehingga pedang itu patah. Kemudian dalam hadis Muslim juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, orang-orang yang tidak terikat dan bebas sudah lebih dulu unggul, kata Nabi. Orang-orang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak terikat dan bebas itu? Beliau menjawab, laki-laki dan perempuan yang tidak henti-hentinya mengingat Allah. Kemudian dalam hadis Bukhari yang lain, diriwayatkan bahwa Abu Musa menuturkan langsung dari Nabi, seorang yang mengingat Allah bisa disamakan dengan orang hidup, dan seorang yang tidak mengingat Tuhannya bisa disamakan dengan orang mati. yakni orang yang mengingat Allah adalah hidup dan orang yang tidak mengingatnya adalah mati. Dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi di atas, ternyata zikir menempati ibadah yang sangat penting untuk kemanfaatan manusia sendiri. Menurut pengalaman sufistik, dengan terus mengingat Allah, maka hati pun kosong dari kesedihan dan kedukaan dunia, serta dipenuhi dengan kecintaan pada Allah saja. Cara bermeditasi pada sufi pada prinsipnya ada dua jenis meditasi, yaitu meditasi konsentrasi dan meditasi kesadaran. Pada meditasi konsentrasi, seorang sufi berusaha mencapai konsentrasi total dengan mengarahkan perhatian atau pikiran pada satu media atau objek tertentu. Meditasi konsentrasi ini bisa dibagi lagi menjadi konsentrasi aktif dan konsentrasi pasif. Dalam meditasi konsentrasi aktif, kita diharuskan menghindari gagasan yang mengembara dan simpang siur, menghilangkan lamunan dan angan-angan, dan dengan sekuat tenaga memusatkan perhatian kepada sasaran dan objek meditasi, yaitu Allah. Dengan menyebut nama Allah berulang-ulang, diharapkan pikiran terkonsentrasi pada Allah. Biasanya mengucapkan la ilaha illallah atau menyebut Allah atau Allahu Akbar. Dalam tradisi Thariqat Qadiriyah, ada yang melakukan lafal dzikir dengan keras. Disebut dzikir jali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sedang Thariqat Naqsabaniyah, lafal zikirnya tidak bersuara, disebut zikir khofi. Dalam meditasi konsentrasi pasif, sufi memusatkan perhatian pada objek meditasi Allah, tetapi tidak aktif
menekan munculnya gagasan, angan-angan, pikiran, atau perasaan-perasaan. Kemudian secara halus mengarahkan pikiran, gagasan, dan angan-angan pada Allah kembali. Angan-angan bisa berkembang ke angan-angan tentang kemahabesaran dan kemahakasihnya Allah, yang akhirnya memusat pada kata Allahu yang diucapkan dalam hati secara terus-menerus, terutama pada thariqat Naqsabandiyah. Meditasi kesadaran tidak ada lafal zikir seperti menyebut nama Allah, seperti dalam meditasi konsentrasi. Dalam meditasi kesadaran, meditator sufi menghadapi fakta-fakta telanjang dari pengalamannya, tanpa berusaha menilai, memikirkan, bersikap, atau mengendalikannya. Jiwanya lebih cenderung menerima suatu peristiwa apa adanya. Sufi memusatkan perhatian pada pikiran, gagasan, dan perasaan yang bebas, tapi tetap diamati dengan kesadaran. Tujuannya agar meditator mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan lebih objektif tentang topik yang dipikirkan. Meditasi kesadaran dibagi dalam meditasi kesadaran aktif dan meditasi kesadaran pasif juga. Pada meditasi kesadaran aktif, meditator sufi memusatkan perhatian pada gagasan, kegelisahan, atau perasaan yang timbul. Kemudian sufi juga bisa melakukan kontemplasi pada taraf itu, atau yang disebut sebagai muraqabah atau perenungan. Misalnya dengan memusatkan pikiran dan perasaan pada sifat Allah. Dalam muraqabah kita mencamkan nama Allah, atau bahwa Allah senantiasa hadir, melihat dan mengawasi diri kita. Allah senantiasa bersama kita. Bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu termasuk diri kita, terliputi dengannya. Pada meditasi kesadaran pasif, meditator terbebaskan dari konsentrasi dan pikiran pada meditasi, dan bahkan tanggapan pada panca indera. Sehingga dalam situasi ini, meditator sufi mengalami saat-saat yang disebut fana pada sufi, atau pada meditator zen, kekosongan, atau nirwana pada yoga. Ini adalah tataran tertinggi dari praktek meditasi. Maka marilah kita praktekkan zikir meditasi sufi yang praktis dengan melakukan sikap meditasi dengan tubuh kita dalam posisi apapun, asal bisa menciptakan suasana rileks dan tenang, tapi tetap berjaga, seperti posisi bersila, timpuh, posisi at-tahiyat awal, atau duduk di kursi. Posisi bersila seperti waktu sholat pada saat at-tahiyat banyak dilakukan oleh para sufi. Kemudian mata dipejamkan, relaksasi yang diam, yang dalam, kemudian yang sangat penting diciptakan karena akan menghantarkan kita memasuki alam meditatif tadi. Kemudian setelah rileks, memusatkan rasa pada titik di dada tengah misalnya, yang disebut latoif dalam istilah sufi. Memusatkan rasa pada salah satu latoif atau pusat energi seperti akal pada kening, kolbu pada dada kiri atas, ruh pada dada kanan atas, sir pada dada kiri bawah, khofa pada dada kanan bawah, dan akhfa pada dada tengah, dan nafs di bawah pusar. Kemudian membaca dalam hati dan berkonsentrasi pada salah satu nama atau sifat Allah. Yang biasa dibaca ya adalah Allah dan la ilaha illallah. Kemudian melakukan meditasi lebih dalam dengan melakukan konsentrasi yang penuh pada kehadiran Allah, bahkan merasakan bahwa Allah bersama kita. Allah meliputi segala sesuatu termasuk diri kita. Disertai perasaan relaksasi yang semakin dalam, melupakan perasaan pada tubuh sendiri, semakin dalam masuk dalam kefanaan yang ada hanya nama Allah yang disebut di dalam hati. Kemudian mengakhiri meditasi dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan mengucap sekujur tubuh, dengan telapak tangan sambil membayangkan bahwa kemanfaatannya didistribusikan ke seluruh tubuh. Mari kita mencoba berlatih meditasi sufi ini. Insya Allah kita akan mendapatkan peningkatan kesadaran dan pencerahan rohani serta jiwa yang tenang. Dengan jiwa yang tenang akan didapatkan kondisi kesehatan yang lebih baik,
akan ditingkatkan daya imun kita sehingga kita lebih tahan menghadapi infeksi penyakit menular seperti corona dan infeksi penyakit lain. Akan dicegah atau paling tidak ditekan berkembangnya dampak dari penyakit non-infeksi seperti penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, kanker, dan lain sebagainya. Akan terhindar dari penyakit jiwa seperti stres, depresi, putus asa, dan lain-lain. Jadi meditasi sufi ini kalau kita laksanakan akan meningkatkan kesehatan jiwa dan raga kita.